Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Fitriah dengan NIM 2022610016. Saya akan mereview sebuah novel dengan judul Majnun, karya Anton Kurnia untuk memenuhi UTS mata kuliah Kritik Sastra. Sebelum masuk ke review buku, saya akan memaparkan identitas buku terlebih dahulu. Novel Majnun ditulis oleh Anton Kurnia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh PT Bentara Aksara Cahaya. Novel ini terbit pada tahun 2022 dengan jumlah halaman 199 halaman. Majnun merupakan novel karya penulis asal Indonesia. Ia adalah Anton Kurnia. Selain sebagai penulis novel, ia juga pernah bekerja sebagai jurnalis dan eksekutif penerbitan. Tetapi, kini ia berkhidmat menjadi penulis sepenuh waktu. Anton Kurnia memiliki berbagai karya berupa cerpen, esai, dan terjemahan sastra yang dimuat oleh berbagai koran, majalah, dan jurnal, termasuk majalah Horizon, Jurnal Cerpen Indonesia, dan masih banyak lagi. Sejumlah cerpennya telah diterjemahkan ke bahasa Inggris yang dipublikasi di Compassion and Solidarity. Karya-karyanya juga mendapatkan penghargaan seperti cerpennya yang berjudul Zenilda Belum Pulang, yang menjadi salah satu pemenang dalam sayembara cerpen tentang kekerasan kepada perempuan, serta esainya yang berjudul Dari Dunia Tanpa Ingatan ke Matahari Kesadaran. Dan masih ada lagi beberapa karyanya yang mendapat penghargaan. Novel Majnun terbit pada tahun 2022 yang mengangkat tentang tema percintaan, persahabatan, keluarga, dan catatan kaki atas sejarah yang dilupakan. Novel ini terdiri dari 17 bab. Selain itu, novel ini termasuk dalam rekomendasi 15 novel populer terbaik di tahun 2022. Anton selaku penulis berhasil menghadirkan kembali dua kisah cinta termasyhur Laila Majnun dalam Yusuf Zulaika di Dunia Kita Hari Ini. Selain menceritakan tentang kisah Yusuf dan Zulaika, novel ini juga mengangkat tentang sejarah. Ada satu hal yang menarik pada sampul novel Majnun. Di sampul tersebut digambarkan sesosok laki-laki yang besar dan tepat di depan dadanya terdapat seorang perempuan yang tertunduk dengan warna sampul yang didominasi dengan perpaduan warna ungu, gelap, dan hitam, seolah-olah memberikan tanda tanya tentang kedua sosok tersebut yang seakan-akan menggambarkan kekuatan yang tidak setara antara sosok laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam sampul novel tersebut. Di sini saya juga tertarik membahas tentang pemilihan judul yang dipilih oleh penulis. Novel ini memiliki judul Majnun yang berarti gila. Menurut saya, penulis seakan-akan ingin menggambarkan tentang kegilaan-kegilaan yang pernah terjadi di sekitar kita, baik dari segi kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Gila dalam novel ini bukan hanya bermakna gila dari segi kejiwaan, tetapi orang yang kita anggap waras ternyata bisa melakukan hal-hal gila di luar nalar, dan mereka yang kita anggap gila malah tidak melakukan sebuah kejahatan dan lebih dekat dengan kebenaran serta kejujuran. Sedangkan orang yang kita anggap waras seringkali melakukan hal-hal gila seperti perselingkuhan, haus kekuasaan, korupsi, dan tidak bisa menegakkan keadilan. Menurut saya, penulis mengangkat hal-hal tersebut dalam ceritanya sebagai kritik sosial tentang semua peristiwa yang terjadi di kehidupan sekitar kita sebagai bahan refleksi diri bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui tentang kebenaran yang kita anggap benar tetapi ternyata tidak benar. Sama halnya dengan gila, yang kita anggap gila malah mereka lebih dekat dengan kejujuran, sedangkan yang kita anggap waras malah melakukan sebuah kebohongan. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis dari novel Majnun. Majnun adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang Yusuf sebagai tokoh utama yang dianggap memiliki sebilah keris di dalam tubuhnya. Yusuf merupakan anak dari pasangan orang tua yang memegang nilai agama dan tradisi leluhur yang sangat kuat. Namun saat ia dewasa, Yusuf tidak terlalu percaya akan hal tersebut. Yusuf dikenal sebagai laki-laki yang suka berganti-ganti pasangan yang hanya dijadikan sebagai hiburannya saja tanpa jatuh cinta.
Namun, pertemuannya dengan seorang perempuan bernama Zulaika membuat ia benar-benar jatuh cinta pada perempuan tersebut. Meskipun sudah diketahui olehnya bahwa Zulaika sudah bersuami, tetap saja bagi Yusuf ia harus bisa memiliki Zulaika meskipun keluarga dan kerabatnya menentang hal tersebut karena dianggap melanggar norma yang sudah ada. Yusuf mulai menjalani kehidupan pernikahannya dengan Zulaika walaupun penuh dengan pertentangan dari orang-orang sekitarnya. Zulaika yang memutuskan meninggalkan suaminya demi Yusuf yang membuatnya nyaman karena merasa tidak bahagia dengan suaminya, dan Yusuf yang merasa bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Zulaika membuat mereka berdua tidak terpisahkan bagaikan sebilah keris telanjang dengan sarungnya. Dalam novel ini diceritakan bahwa Yusuf memiliki trauma masa lalu tentang kehilangan di masa lalunya. Hal tersebut kembali terulang saat Zulaika tiba-tiba pergi meninggalkannya karena Zulaika diganggu dengan mimpi-mimpi yang aneh yang terus menghantuinya. Karena mimpi tersebut, Zulaika terpaksa harus meninggalkan Yusuf. Dalam mimpi tersebut, Zulaika yang memiliki trauma akan masa lalu juga merasa ketakutan sehingga harus meninggalkan Yusuf. Dalam novel ini, kisah Yusuf juga diselingi dengan beberapa peristiwa tentang kejadian-kejadian di masa Orde Baru. Yusuf diceritakan pernah menjadi seorang aktivis semasa ia berkuliah dengan teman karibnya yang bernama Kaisar Sembiring alias Majnun. Majnun yang menjadi sahabat karib Yusuf menikah dengan Ratri yang dulunya adalah pacar Yusuf. Tetapi dalam pernikahannya ternyata Ratri merasa tidak puas dengan seksualitas Majnun dan Majnun tidak bisa mengatasi hal tersebut sehingga istrinya menjadi sering berselingkuh. Puncaknya, Majnun memilih membunuh istrinya. Perbuatan tersebut ia ceritakan pada Yusuf, sahabatnya. Namun, Majnun kira Yusuf akan melindunginya. Ternyata Yusuf malah membunuh Majnun dengan sebilah kerisnya yang diberi racun dan memutilasi Majnun. Selain kisah tersebut, dalam novel ini juga terdapat cerita sejarah yang dilupakan dan cerita Kais dan Laila. Terdapat banyak sindiran yang diutarakan dalam novel ini sehingga dapat dikatakan bahwa novel ini seakan ingin menjelaskan bagaimana kehidupan yang terjadi benar-benar gila karena banyaknya peristiwa yang bisa terjadi di luar dugaan seperti pembelaan atas kebebasan dan gugatan terhadap ketidakadilan yang tidak didengarkan. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang kelebihan dalam novel ini. Pada novel ini, penulis mampu membuat tema yang menarik dengan menggabungkan percintaan, persahabatan, politik, sejarah, dan menghadirkan kembali kisah Kais dan Laila, namun dengan versi yang unik dan berbeda. Cerita yang ditulis dengan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, membuat kita sebagai pembaca dapat menyelami isi novel dan memahami posisi berbagai tokoh yang terdapat dalam novel Majnun. Novel ini mampu membuka wawasan kita tentang percintaan, persahabatan, kesetiaan, dan sejarah-sejarah yang pernah ada di sini. Selain itu, novel ini juga mampu membuka wawasan kita tentang dunia kesastraan seperti adanya sepenggal kisah Kais dan Laila dalam novel ini, sehingga para pembaca dapat bernostalgia dan menghubungkan kisah Yusuf dan Zulaika dengan Kais dan Laila. Novel ini mengajak pembaca untuk selalu mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Orde Baru, masuknya para penjajah ke bumi Indonesia, dan lambatnya perbaikan pemerintah, serta pemerintah yang otoriter saat itu. Cerita dalam novel ini mampu membuat pembaca tertarik karena gaya cerita yang disampaikan oleh penulis syarat akan gaya bahasa yang diselingi dengan sindiran yang mengacu pada keadaan yang ada. Novel Majnun mampu membuat para pembaca membuka pikirannya terhadap negeri ini bahwa kita tidak bisa hanya berdiam diri saja apabila para petinggi negeri ini bersikap tidak adil, walaupun akhir dari cerita ini sangat amat tidak dapat disangka karena mengandung plot twist yang tidak bisa ditebak. Pembaca sangat kagum dengan ide gagasan yang dituangkan oleh penulis dengan begitu bagus. Novel ini juga bersifat edukatif karena pembaca dapat mengetahui sejarah yang hampir terlupakan namun bisa dituangkan dengan indah melalui sebuah tulisan dan dikaitkan dengan cerita dalam novel. Selanjutnya, kekurangan yang ada pada novel tersebut. Alur cerita yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran atau alur maju mundur.
Apabila para pembaca yang belum terbiasa dengan alur tersebut, maka akan cenderung kesulitan dan kebingungan, karena pembaca akan membutuhkan fokus dan pemahaman secara seksama agar bisa mengikuti dan memahami alur cerita dengan baik. Bagi saya, sebagai pembaca novel Majnun, memiliki ending yang sedikit menggantung sehingga membuat saya sebagai pembaca penasaran tentang kemanakah Zulaika pergi, karena sampai akhir Zulaika ternyata tidak kembali. Menurut saya itu adalah kekurangan dari novel Majnun. Di sini saya juga akan membahas tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Majnun. Yang pertama adalah tema. Novel ini mengangkat tema tentang percintaan, persahabatan, dan rasa kehilangan. Tokoh dan penokohan yang ada dalam novel ini yang pertama adalah tokoh Yusuf. Yusuf adalah seorang aktivis semasa ia berkuliah. Saat sudah lulus, ia menjadi seorang penulis. Tokoh Yusuf digambarkan sebagai seorang yang sangat mencintai istrinya Zulaika, menyukai menulis, dan tidak bisa tunduk pada hal-hal yang tak rasional. Yusuf sangat amat menyukai pilihan bebas, tanggung jawab, dan sebuah keadilan. Yang kedua adalah tokoh Zulaika. Zulaika adalah istri Yusuf. Zulaika adalah perempuan yang sudah bersuami tetapi memilih meninggalkan suaminya karena tidak mendapatkan kebahagiaan dari suaminya. Ia kemudian jatuh cinta pada Yusuf. Zulaika digambarkan sebagai perempuan yang memiliki trauma akan masa lalunya dan sangat menyukai cerita Kais dan Laila. Tokoh yang ketiga adalah Dian Ratri. Dian Ratri adalah istri dari Majnun sekaligus mantan pacar Yusuf semasa ia kuliah. Semasa muda, ia digambarkan sebagai sosok anak yang pintar dan selalu patuh terhadap orang tuanya karena didikan yang keras. Ratri juga digambarkan sebagai sosok perempuan yang tidak bahagia selama bersama Majnun dan melakukan perselingkuhan dan berbohong pada suaminya. Yang keempat adalah Majnun atau Kaisar Sembiring, yang merupakan teman Yusuf semasa ia berkuliah dan sama-sama seorang aktivis. Ia merupakan suami dari Ratri yang kadang berperilaku kasar pada istrinya dan memiliki kelemahan syahwat sehingga ia tidak bisa memuaskan istrinya. Majnun juga dikenal sebagai seorang aktivis yang pemberani dan suka bertingkah gila-gilaan saat menyuarakan pendapatnya. Tokoh-tokoh lain yang ada dalam novel ini seperti Ibu Yusuf, Ayah Yusuf, Mbah Kung, Eyang Putri, Satiman, Sri Asih, Paman Sam, Ferdi, Burudi, Maung Lodra, dan Sonya. Unsur intrinsik lain yang ada dalam novel ini adalah alur. Novel ini menggunakan alur campuran di mana awal cerita dibuka dengan alur mundur yang berisi klimaks pada cerita tersebut saat Majnun dibunuh, kemudian dilanjutkan dengan alur maju ketika Yusuf baru saja dilahirkan. Kemudian gaya bahasa. Anton Kurnia adalah salah satu penulis yang dapat dikenal dari caranya menuliskan karyanya. Gaya bahasa yang sering muncul dalam karya-karyanya adalah gaya bahasa yang berupa sindiran. Hal tersebut juga dapat ditemukan dalam Majnun karyanya. Gaya bahasa yang terdapat dalam novel ini adalah gaya bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca, apalagi diselingi dengan gaya bahasa sinisme yang disampaikan oleh penulis untuk mengkritik peristiwa yang biasanya terjadi di sekitar kita. Kemudian amanat. Berdasarkan kisah dari novel Majnun, tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah agar kita sebagai muda-mudi di zaman sekarang lebih sadar akan hal-hal yang tidak dilandaskan dengan keadilan, karena setiap orang berhak memperjuangkan keadilannya. Selain itu, melalui novel tersebut kita dapat belajar bahwa tidak semua orang yang kita anggap baik sebagai sahabat atau teman dekat bisa melindungi kita. Bisa saja orang tersebutlah yang akan mencelakai kita. Dalam novel tersebut kita juga diajarkan bahwa setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Kemudian, novel tersebut juga mengajarkan bahwa kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja, karena yang terlihat baik belum tentu melakukan hal yang baik ketika ia sedang sendirian. Dan sebaliknya, orang yang kita anggap buruk belum tentu melakukan hal yang buruk ketika ia sedang sendirian.
Selain unsur intrinsik, dalam novel ini juga terdapat unsur ekstrinsik yang membangun cerita Majnun. Yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat dalam novel ini terdapat dalam sikap Bapak Yusuf, yaitu Yakub, yang membantu saudara-saudaranya dengan mempekerjakan mereka di perusahaannya dan menyekolahkannya. Hal ini mengandung nilai sosial karena Bapak Yusuf berusaha untuk menolong orang lain dari segi pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, nilai sosial yang terdapat dalam novel ini adalah sikap Yusuf dan Majnun di masa lalunya yang berjuang untuk melawan penguasa yang otoriter demi menegakkan keadilan bersama. Yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam novel ini adalah sikap Yusuf dan Majnun dalam memperjuangkan keadilan saat masa mereka berkuliah dan menjadi aktivis. Meskipun mereka sering ditahan di kantor polisi karena menyuarakan hal-hal yang perlu disuarakan atau melalui demonstrasi. Nilai agama. Novel ini mengajarkan kita untuk bisa selalu menghargai perbedaan etnis dan agama yang ada agar tidak saling bertikai. Kemudian yang terakhir adalah nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme dalam novel ini terlihat saat Yusuf dan Majnun bahu-membahu dalam suka dan duka untuk melakukan aksi-aksi perlawanan melawan penguasa. Mereka juga tak gentar meskipun harus baku hantam di jalanan dengan pasukan yang hendak membubarkan aksi damai mahasiswa dengan kekerasan. Hal tersebut dilakukan agar menjadikan negeri ini menjadi lebih baik di masa depan. Mungkin itu saja review novel dengan judul Majnun karya Anton Kurnia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.